Otan bercanda ding teman. Tuh, mana ada siluman harimau main loncat-loncat ke air sama manusia kayak gitu. Mitos seputar harimau putih sebagai siluman makhluk gaib memang sering terdengar di berbagai wilayah teman. Legenda dari Jawa Barat misalnya, yang mengisahkan Maung Bodas, si harimau putih peliharaan Prabu Siliwangi yang sakti mandraguna. Dikisahkan Prabu Siliwangi berhasil menaklukkan Raja Macan Putih dengan kesaktiannya. Akhirnya si Macan Putih beserta pasukan gaibnya kemudian mengabdikan diri hingga Prabu Siliwangi menjadi Raja Tanah Pasundan. Tapi itu semua legenda zaman dulu teman. Bukan berarti kalau lihat buaya putih, harimau putih, sembarang putih dikit langsung deh disangkut pautin jelmaan makhluk gaib. Padahal belum tentu kebenarannya ya teman. Mereka ini harimau benggala asal India kok. Kondisi putih mereka ini lazim disebut albino. Albino adalah kondisi kelainan genetik akibat kurangnya produksi melanin alias pigmen yang memberi warna pada tubuh. Makanya warna bulunya dominan putih, berbeda sama warna harimau normal yang coklat orange. Di alam, kondisi albino begini sebetulnya merugikan si harimau teman. Warnanya yang putih jadi mudah terlihat. Jadi mereka akan lebih sulit saat berburu mangsa ataupun bersembunyi dari musuh. Belum lagi kondisi fisik mereka yang rentan terhadap penyakit. Makanya keberlangsungan hidup hewan albino ini malah lebih terjamin di penangkaran. Kamu baik-baik sama paman kipernya yang merawat kamu ya sob. Jadi jangan nakal-nakal. Itu si kakak malah mendekat. Mau ngapain kak? Jangan kak, hati-hati. Nanti kalian diterkam loh. Walah, ternyata mereka mau beri makan si harimau ya? Sobat Otan ini emang udah sering berinteraksi sama manusia teman. Jadi kita bisa memberikan makanan secara langsung dari lubang yang sudah disediakan. Duh, lahap banget kamu sob. Apa? Masih mau nambah? Waduh, bahaya nih. Dia mau nambah porsi teman. Daripada Otan yang jadi sasaran, mending Otan kabur aja deh. Meski tingkah mereka terlihat menggemaskan layaknya kucing, tapi jangan terlena dan menganggap mereka jinak ya teman. Biar bagaimanapun, naluri buas mereka akan selalu ada. Jadi, kedekatan si paman kiper dan si loreng ini tidak sembarang untuk ditiru ya. Kedekatan mereka terjalin sejak harimau ini masih kecil. Jadi bukan kemarin sore kenalan, terus langsung masuk kandang harimau ya. Walaupun sudah punya kedekatan begitu, si paman juga tetap selalu waspada dan hati-hati kok. Jangan dekat-dekat, nanti bisa digigit loh. Memang masih kecil sih, tapi gigi dan cakarnya sudah tajam. Jadi kita harus berhati-hati. Sebentar, ternyata kalian sudah akrab ya? Bahkan paman berani mengelus-ngelus segala. Walah, ya iyalah akrab. Paman ternyata kiper atau perawat anak harimau ini teman. Jadi gak heran mereka bisa sedekat ini. Perkenalkan teman, harimau-harimau lucu ini adalah Bakti dan Nawa. Mereka adalah anak harimau benggala putih yang lahir di Taman Safari Prigen, Jawa Timur. Teman-teman tahu nggak? Corak belang pada setiap harimau ternyata tidak ada yang sama loh.
Seperti sidik jari pada manusia, motif belang pada harimau juga sebagai identitas diri. Satu lagi nih, ternyata yang belang bukan cuma bulunya saja loh, tapi juga pada kulitnya. Si paman kiper bawa apa itu? Loh, kok kabur gitu? Kamu terkejut lihat apa sih, Sob? Coba-coba, Om Editor, diputar ulang gambarnya. Otan penasaran sama apa yang terjadi. Walah, rupanya paman kipernya bawa cermin toh. Jadi si Bakti tadi ternyata kabur karena takut melihat bayangannya sendiri, teman. Nah, berbeda dengan si Bakti, si Nawa terlihat lebih berani. Dia malah penasaran dengan pantulannya sendiri. Lama-lama dia pergi juga. Terbukti kan teman, naluri kewaspadaan sobat kecil ini sudah tumbuh sejak masih kecil. Maklum saja, hewan kan tidak pernah berkaca seperti manusia. Jadi melihat ada sosok di cermin, dipikirnya itu harimau lain yang bisa berbahaya atau sebagai ancaman deh. Sejatinya, harimau merupakan hewan teritorial teman. Bahkan, wilayah kekuasaannya bisa mencapai 100 km persegi. Setara dengan 14.000 lapangan bola. Wedew, luas banget. Di alam, mereka menandai wilayahnya dengan air seni dan juga cakarannya. Sifat teritori yang dimilikinya juga menumbuhkan kesadaran tentang bahaya. Percobaan tadi membuktikan kalau sejak umur 6 bulan saja, harimau sudah cukup waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Yang jajan, dipele, masih hangat. Loh, Otan kok malah jualan? Paman sih bawa-bawa bungkusan daun gitu. Kirain lagi nyambi jualan. Otan jadi spontan bantuin. Walah, ternyata itu untuk kedua anak harimau ini teman. Otan udah salah tebak aja nih. Ada yang bisa nebak kenapa makanannya pakai dibungkus daun pisang segala? Tenang teman, cara seperti ini untuk melatih penciuman mereka agar naluri memangsanya tetap terjaga. Cara seperti ini juga melatih anak harimau agar bisa memecahkan masalahnya. Tuh, bener kan? Nggak pakai lama, mereka langsung menemukannya. Kekuatan gigi dan cakar sobat Otan ini merupakan senjata andalannya teman. Bahkan sampai dewasa, harimau selalu melatih ketajamannya. Nah, untuk membuktikannya, sekarang Otan mau ajak kalian melihat perilaku harimau benggala dewasa. Sebagai perbandingan, percobaannya tetap menggunakan kelapa. Lihat kan teman, kelapanya langsung diterkam. Perlahan tapi pasti, kelapa dikupas menggunakan giginya yang tajam. Cara mereka merobek kelapa sama dengan cara kucing besar ini merobek mangsanya teman. Jadi jangan heran teman, kalau harimau diberi predikat predator tertinggi di hutan liar. Karena tidak ada yang memburu harimau kecuali manusia. Loh, salah apa sobat Otan si lobster sama kamu sob? Otan gak mau ada pertikaian lagi. Otan sudah lelah. Otan pengennya hidup damai aja. Sudah, hentikan. Hei kamu, si kuning, dengerin Otan gak sih? Tadi lobster, sekarang si kepiting kamu makan juga. Oh my gosh, kamu sungguh terlalu. Tunggu, coba Om
editor, ditarik mundur tayangannya. Ada Kak Dina. Apa kabar, Kak? Udah lama Otan gak jumpa sama kakak. Wih, sekarang lagi koleksi udang lobster sama ikan ya? Kayak artis-artis aja nih yang sekarang banyak pelihara ikan juga. Loh, gawat nih. Kak Dina, kenapa si ikan kuning ini dimasukkan ke dalam akuarium yang berisi lobster? Bisa bahaya nih. Waduh, malah ditinggal pergi begitu aja lagi. Tuh kan, Otan bilang juga apa? Lobsternya bukan hilang, Kak, tapi dimaem sama si ikan kuning tuh. Dari tadi Otan sebut kamu si kuning terus. Otan kenalin deh sama teman di rumah. Si kuning ini teman lama Otan yang berasal dari Sungai Nil di Afrika sana, teman. Jauh juga kamu mainnya ya, Sob. Nama populer sobat Otan ini ialah Phahaka pufferfish atau ikan buntal phahaka. Kalau nama ilmiahnya sih Tetraodon lineatus. Sobat Otan ini merupakan jenis ikan buntal yang hidup di air tawar, teman. Umumnya ukuran ikan buntal phahaka dewasa bisa mencapai 40 cm. Hal yang jadi ciri khas dari si Phahaka pufferfish ini ialah warna kuning dan corak garis yang berada di sekujur tubuhnya, teman. Hal yang menariknya lagi, mata sobat Otan ini juga bergerak secara binokular. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing mata dapat bergerak secara bebas dan melihat kedua arah yang berbeda sekaligus. Wah, takjub Otan sama kamu, Sob. Kak Dina, itu mau ngapain bawa-bawa tanggegep sama bawa kerang hijau segala? Mau masakin Otan makanan ya? Otan sih nggak nolak kalau dimasakin. Yah, kirain Otan mau masakin buat Otan. Ternyata mau nantangin sobat Otan si ikan buntal phahaka ini toh. Oke deh, Otan jadi jurinya ya. Pertama, Otan persilahkan Kak Dina dulu untuk mencoba menghancurkan cangkang si kerang hijaunya. Ayo silahkan, Kak. Luar biasa, Kak Dina. Dengan alat tanggegepnya bisa meremukkan cangkang si kerang hijau. Kedudukan 1-0 ya penonton. Oke, sekarang giliran kamu, Sob. Ayo buktikan kekuatan gigi kamu, Sob. Kamu pasti bisa. Cakep, Sob. Berhasil. Skor akhirnya jadi 1-1 ya penonton. Gak nyangka gigi kamu bisa sama kuatnya dengan tanggegep ya, Sob. Besok-besok kalau Otan butuh bantuan untuk cabut paku di rumah, Otan minta tolong sama kamu ya, Sob. Bercanda ya, Sob. Makanan kesukaan sobat Otan ini memang yang bercangkang, seperti kerang, siput, kepiting, maupun udang lobster. Sobat Otan ini tergolong ikan predator, teman. Giginya yang tajam menjadi andalan utamanya untuk menghancurkan makanannya. Kalau dilihat-lihat, gigi kamu kayak hewan pengerat ya, Sob. Gimana teman di rumah? Kebayang kan kekuatan gigi sobat Otan yang satu ini? Selain racun yang mematikan, ada lagi bentuk pertahanan dirinya yang lain. Menariknya, sobat Otan ini bisa menggelembungkan badannya hingga 3 kali lipat ukuran tubuhnya loh. Tuh, lihat teman,
pertahanan si ikan buntal ini. Saat menggelembungkan diri di dalam air, sobat otan ini akan meminum air dengan cepat untuk membantu proses penggelembungannya, teman. Hal ini tentu dilakukan agar musuhnya menjadi ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk memakan sobat otan ini. Tapi itu kebanyakan minum air, apa nggak kembung kamu, Sob? Lalu bagaimana jika si ikan buntal ini otan angkat dari permukaan air? Apakah ia akan menggelembungkan dirinya juga? Wah, luar biasa kamu, Sob. Meski di luar permukaan air, kamu tetap bisa menggelembungkan tubuh kamu. Cakep kamu, Sob. Menurut kalian, sobat otan ini menggelembungkan badannya pakai udara atau pakai air? Jawabannya ternyata benar dua-duanya, teman. Tapi bisa terlihat kan bedanya? Saat si ikan buntal menggelembungkan dirinya dengan udara, dia jadi mengapung dia di atas air. Sementara kalau berisi air, dia jadi tenggelam di dasar. Akan tetapi, mereka tidak akan bertahan lama kalau menggelembung di atas air. Jika sobat otan ini dibawa ke atas permukaan air terlalu lama, mereka juga akan lemas dan mati, teman. Ada apa dengan ibu-ibu? Ada apa? Waduh, siapa ini yang berani ganggu ketentraman desa? Om Editor, coba Otan mau lihat ada apa kejadian sebelumnya. Semuanya terlihat normal, aman dan terkendali. Apa yang bikin heboh sih? Wah, kalau yang ini sih, Otan juga takut. Tungguin Otan. Cuaca panas, minum air degan. Ya ampun, jantung Otan jadi deg-degan. Maklum saja, teman, si kelabang ini memang terkenal memiliki gigitan beracun yang cukup berbahaya. Meski tidak mematikan bagi manusia, namun kondisi alergi bila tidak segera ditangani bisa jadi serius. Kelabang yang sering kita temui suka hidup di lingkungan yang lembab dan gelap. Agar rumah kita bebas dari kelabang, kebersihan dan kerapiannya perlu dijaga ya. Biasakan untuk membereskan tumpukan-tumpukan barang yang ada. Sampah dalam rumah, terutama yang berbau amis, juga harus segera dibuang agar tidak mengundang kelabang. Nah, begini dong anak Indonesia. Rajin belajar. Semoga berguna untuk nusa dan bangsa. Sip, kondisi aman terkendali. Otan bisa patroli ke galaksi lainnya. Lanjutkan belajarnya ya, teman-teman. Aduh, ada apa lagi sih ini? Semua pada heboh-heboh. Ya ampun, keluing. Teman-teman, tenang. Semua tenang. Aduh. Keluing, kalau kamu mau ikutan belajar, bilang-bilang dong. Ternyata kecil-kecil bisa bikin satu kelas heboh juga. Teman, walaupun dinamakan kaki seribu, ternyata kaki si hewan ini tidak benar-benar 1000 jumlahnya loh. Beberapa ilmuwan telah buktikan dengan meneliti jumlah kaki luwing.
Hasilnya, ternyata kaki keluing berjumlah 750 kaki atau sama dengan 375 pasang kaki. Gak percaya? Ya udah, boleh kok hitung sendiri.